Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadhanullah di channel Code at Home. Pada video kali ini kita akan masuk ke bagian produk terlaris ya. Kemarin kita udah buat layoutnya, kita tinggal masukin aja bagian-bagian gambarnya. Dan setelah itu nanti yang terakhir kita bakal masukin deskripsi di bagian bawah sini ya. Nah, setelah itu kita buat footernya di bawah seperti ini. Dan nanti kita terakhir akan coba review dan sesuaiin yang bagian-bagian yang kurang. Oke teman-teman, kita langsung aja ke text editornya. Di sini saya udah buka codingan kita yang kemarin ya. Kita tinggal masukin aja gambar di bagian yang widthnya 60%. Di sini kita masukin image-nya. Oke, selanjutnya yang di bagian width 40% yang kita bagi dua kemarin, tingginya 48, yang di bawahnya 48% juga, kita tinggal masukin aja gambarnya. Kita bisa pakai gambar yang sama aja ya. Di sini kita bisa copy paste. Oke, sama di bagian bawahnya juga. Di sini kita copy paste image-nya. Setelah itu kita kasih kelas width dan height-nya 100%. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Kita masukin di bagian produk terlaris ya. Kita refresh. Oke, teman-teman, di sini udah masuk ya gambarnya. Sekarang kita tinggal copy paste saja ke bagian yang sebelah kanan dan di item yang satunya ini. Oke, sebelumnya kita hapus dulu ya backgroundnya, karena kita udah masukin image. Karena kemarin background cuman buat kita nentuin aja apakah size div-nya itu udah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, di sini kita hapus saja background stylingnya. Oke, sekarang coba kita lihat lagi. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita tinggal copy paste saja di bagian-bagian itemnya biar langsung sesuai. Ini bisa kita tutup dulu. Nah, kolom 4 yang udah kita edit tadi kita copy paste saja. Copy. Terus yang call 4 sisanya kita hapus dulu. Terus kita paste yang udah kita edit tadi. Oke, row-nya kita tutup dulu seperti ini. Terus yang bagian atas, row atas juga kita hapus. Kita copy paste ke row yang udah kita edit dan yang udah kita masukin gambarnya tadi. Oke. Coba kita lihat lagi hasilnya. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. Nah, udah masuk gambarnya. Coba kita lihat ke desain Shopee-nya. Kita scroll ke bawah. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita masukin gambar yang di bagian bawah ini dan nanti kita coba edit teksnya. Oke, kita ke codingannya. Kita pakai gambar yang sama aja ya. Sini kita copy paste saja image-nya. Oke, terus di bagian carousel ini kita tutup. Kita ke bagian rekomendasi. Terus kita ke bagian sini ya. Nah, di sini. Kita copy paste image-nya. Oke, di sini coba kita lihat dulu hasilnya, teman-teman. Oke, di sini gambarnya udah masuk. Cuman teks yang di bawahnya ketutupan oleh gambar. Jadi kita bisa buat seperti ini. Yang di bagian parentnya kita buat positionnya relatif dan image-nya kita buat position absolute. Oke, sekarang coba kita lihat lagi hasilnya. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tinggal copy paste saja yang bagian sebelah kanannya. Oke, sebelumnya kita edit dulu aja.
sekalian nanti teks dan color teksnya. Di sini kita bisa buat style sekalian kita atur ukuran fontnya. Di sini kita bisa tambahin align item center biar dia sejajar teksnya. Oke, terus di bagian sini kita bisa tambahin PB2. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, ini ya teman-teman. Sekarang kita copy paste ke semua elemen yang gambarnya ini masih merah. Kita bisa tutup dulu di bagian col 2 nya. Oke, di sini ada 6 bagian ya. Kita hapus dulu bagian yang bawah. Terus yang atas yang udah kita edit tadi kita copy paste ke bawah sebanyak 6 kali ya. 3, 4, 5, 6. Oke, kita save. Kita coba refresh. Oke, udah masuk ya gambarnya. Yang di bawah kita bisa copy langsung di bagian row-nya. Ini ya row di bagian sini ya. Kita hapus row yang kedua, terus kita copy paste row yang atas. Oke, coba kita refresh. Nah, udah masuk ya. Sekarang kita coba ganti dulu gratis ongkir ini jadi icon sesuai yang ada di Shopee. Sini saya udah siapin gambarnya. Kita ke atas ke bagian rekomendasi gratis ongkir. Nah, di sini ya. Kita ganti image. Gratis. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Tahu ini image-nya terlalu besar, kita coba set ukurannya di bagian image width. Kita buat coba 50. Oke, seperti ini ya teman-teman. Atau kita coba kasih ukuran, kita bisa buat di sini kita tambahin style width-nya itu kita buat 100 pixel. Terus di sini coba kita pakai deflex justify content center. Tambahin align item center. Oke, sini ya. Oke, di sini kurang lebih udah sama ya teman-teman. Kalau kita lihat lagi di sini udah ada icon gambar dan teksnya. Oke, terus di bagian item rekomendasi, di bagian gratis ongkir kita copy paste saja. Dari sini ya, dari row sini. Kita copy, terus kita ke tab yang rekomendasi. Di sini row-nya kita hapus, dari row 1 dan row 2 nya kita hapus. Terus kita paste yang bagian dari gratis ongkir tadi. Kita save. Coba kita lihat lagi hasilnya. Oke, sini udah masuk ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita buat footer. Kita tutup dulu di bagian kontainer karena footernya di luar kontainer ya. Untuk kontennya kita bisa tutup juga di sini. Kita buat aja di bawah konten div class footer. Oke, selanjutnya di dalamnya itu ada kontainer, div class container
Setelah itu ada teks paragrafnya ya. Kita bisa copy paste saja di sini untuk judulnya. Kita buat dia tebal ya. Kita bisa pakai kelas font weight bold. Terus kita copy deskripsinya. Kita buat paragraf kedua. Oke, di sini kita gunain beberapa paragraf aja ya. Kita copy lagi paragraf kedua. Oke, kita cukup gunain dua paragraf ya. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman. Cuman dia agak ke atas. Coba kalau kita lihat inspect di sini. Di bagian footer elemennya ada di atas ya. Karena di bagian konten sini kita buat positionnya relatif dan topnya 130. Jadi kita bisa buat seperti ini biar dia ke bawah. Kita kembali ke styling. Kita bisa copy dulu warna bodinya. Kita lihat dulu kode warnanya di sini. Kita bisa copy aja. Terus di bagian body kita kasih style background colornya. Oke, seperti ini ya. Terus di bagian footer kita buat kelas baru di sini. Footer. Kita buat topnya 130 pixel. Position relatif. Oke, kenapa kita buat topnya 130? Karena di bagian konten, kalau kita lihat di sini di bagian konten, nah di sini topnya 130 ya, karena dia yang bagian headernya itu posisinya fixed, jadi nutupin di bagian bawahnya. Oke, seperti ini ya. Coba kita lihat dulu di desainnya. Nah di sini kalau kita lihat di atas ini kan posisinya fixed tuh, seharusnya yang bagian konten ini ada di atas, cuman karena ketutupan kita pakai topnya 130, jadi dia berpengaruh ke bagian elemen yang bawahnya. Jadi yang bawahnya setiap kita buat tag baru di luar konten itu kita harus pakai top 130 sesuai aturan yang di atasnya, biar nggak ketutupan elemen-elemennya ntar. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya ya. Kita refresh. Nah di sini udah turun ya dia ke bawah. Sekarang coba kita kasih background. Kita refresh. Nah ini udah masuk ya. Oke, sebelumnya kita perbaikin dulu di bagian footer. Di bagian header. Kalau kita lihat di Shopee-nya, di sini ketika di scroll, nah, di Shopee sini, ketika di scroll bagian header ini tetap ya. Punya kita juga sebenarnya udah tetap, cuman ketutupan. Jadi bisa kita tambahin di sini Z index, kita buat 93 kali. Oke, seperti ini. Terus kita refresh. Oke, udah masuk ya. Tuh. Jadi bagian headernya tuh tetap berada di atas. Oke, terus kita lanjut ke bagian bawah ya, ke Shopee ini tadi. Kita bisa langsung styling aja di sini. Footer. Untuk font size-nya kita buat agak kecil ya, coba buat 12 pixel. Nah seperti ini ya teman-teman.
Kita coba lihat di indeks HTML nya. Untuk titelnya kita kasih warna colornya seperti ini. Coba kita lihat dulu, agak gelap ya warnanya. Style color, nah oke, seperti ini ya, cuman kayaknya kurang gelap ya. Kita buat dia agak gelap warnanya. Oke, segini ya, 66, kodenya 66. Oke, terus titel yang kedua juga kita buat style color yang sama. Oke, coba kita refresh. Di bagian pembeli suka belanja online, font weight bold. Oke, di sini udah kelihatan ya teman-teman. Kita tambahin MT5. Oke, udah ada jaraknya. Terus di bagian kontainer juga bisa kita kasih PT5. Oke, dia udah ke bawah. Terus di bagian footer kita coba kasih di sini. Coba topnya kita buat 150. Kita naikin lagi sekitar 180 pixel. Oke, cukup ya. Terus kita tambahin border topnya di bagian footer. Kita bisa pakai border top 3 pixel solid, kode warnanya yang agak merah ya. Coba kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, terus coba kita lihat lagi di sini. Nah, sekarang coba di bagian deskripsinya kita kasih style color, atau kita kasih kelas aja ya, kelas deskripsi ya. Jadi kita bisa langsung edit di sini. Sekalian aja yang di bagian title-nya kita kasih kelas title. Jadi kita bisa hapus aja di sini stylingnya. Kita langsung styling di style.css-nya. Kita buat seperti ini ya, footer, title, color 66 ya kodenya tadi. Terus coba kita yang bagian deskripsinya kita buat 88 Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lihat, scroll ke bawah. Kita coba buat bagian kategori. Berarti kita bisa buat di sini paragraf baru, kelas title, kategori. Oke, di sini kita bisa pakai kolom. Kita buat jadi 5 kolom, atau kita buat dia di flex saja. Oke, ini ya. Coba kita buat dulu div kelas di flex. Terus kita buat elemen lagi, div kelas di flex column. Kita bisa copy aja teksnya di sini.
makanan dan minuman. Setelah itu di bawah title ada paragraf baru, menu sarapan roti. Menu sarapan roti kita bisa copy paste saja. Kita buat 2. Coba kita lihat hasilnya dulu. Nah, seperti ini ya. Di bawah sini kita kasih tebel di bagian titlenya, sini font white bold. Oke. Kategori makanan dan minuman. Oh, berarti dia nyatu ya di sini. Font white bold, berarti di sini juga kita copy kelasnya. Des MB0. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di bagian kategori kita kasih font white bold juga. Oke, segini ya. Terus kita kasih MT5. Terus kita coba copy paste sini. Oke, kita kasih margin left. Kita buat jadi 5 ya. Kita copy di bagian sini, paste. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, sekarang kita buat layanan pelanggan ini. Nah, ini kurang lebih udah sama ya teman-teman ya. Jadi tinggal diganti aja teksnya. Terus kita ke bagian layanan pelanggan. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti kita bisa pakai aja yang ini ya, karena sama aja. Kita copy paste. Margin topnya kita buat coba 100 pixel. Oke, kita lihat ke bawah, dia udah sama ya. Oke, cuman margin bottomnya nggak dihilangin. Berarti ini bisa kita hapus saja kelasnya. Hapus seperti ini. Kelas margin bottomnya kita hapus. Oke, selanjutnya coba kita lihat dulu di bagian Shopee-nya. Layanan pelanggan, jelajahi Shopee.
Sini ya, kita ganti layani pelanggan, jelajahi Shopee, pembayaran, ikuti kami, oke. Terus yang terakhir, download aplikasi Shopee. Download aplikasi Shopee. Coba kita isi beberapa teksnya ya. Dari atas, bantuan metode pembayaran, ShopeePay, coba kita save dulu, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya. Paragrafnya mungkin kita bisa hapus, coba kita buat MB1 coba. Oke, seperti ini ya. Terus di bagian jelajahi Shopee, tentang kami, karir, kebijakan Shopee. Ini bisa kita copy paste saja yang atas. Tentang kami, karir, kebijakan Shopee. Terus untuk pembayaran, coba kita masukin gambar, div class, div class, deflex, aligen, item center. Kita masukin image-nya BCA. Coba kita buat 2, terus kita kasih jarak ml2. Oke, coba kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, coba kita pakai satu logo aja. Kita pakai logo BCA. Selanjutnya di bagian ikuti kami ini kita buat seperti ini ya, div class deflex, aligen, item center, div class deflex, aligen, item center. Ini nggak perlu pakai item center yang atas ya. Terus kita masukin image-nya, face, class desk, Facebook. Oke, coba kita duplikat aja ya ini ya. Kita buat 3 bagian. Sini bisa kita buat flex column. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Cuman ikonnya kegedean ya. Ntar kita kecilin. Ini kita kasih spacing dulu di sini. ML2 atau 3. Oke, seperti ini ya. Kita coba kecilin dulu aja image-nya.
Oke, kita buat jadi 20 kali 30 ya. 20 kali 20. Terus yang bagian icon BCA coba kita kecilin. Width-nya 30, height-nya 30. Kita buat width 60 dan height-nya 30 ya. Yang bagian atas juga kita buat sama. Oke, segini ya teman-teman. Terus coba kita lihat lagi di sini, kita buat yang terakhir tuh download aplikasi Shopee. Kita masukin image-nya dulu, barcode, yang pertama itu Google Play kalau nggak salah. Aset Google. Terus yang kedua itu app. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, seperti ini teman-teman. Terus kita buat dia biar sejajar, satu baris ini penuh. Kita pakai justify content between. Berarti kita pakai di bagian, kita scroll lagi ke atas. Oke, di sini ya, di atas layanan pelanggan ada di flex, kita buat justify content between. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, yang terakhir kita buat copyright Shopee-nya ini ya. Kita bisa scroll ke bawah. Sini kita tutup dulu. Kita bisa buat div plus div flex, justify content between, di flex lagi. Terus kita buat copy seperti ini. Terus teksnya Shopee bisa kita copy paste aja kayak sini ya. Dilindungi hak cipta. Ini kita pakai span aja ya. Oke, coba kita save, kita lihat hasilnya. Nah, di sini udah keluar ya teman-teman di bawah. Kita kasih spasi MT5. PB5 atau PB3 aja. Terus di sini bisa kita kasih style color 66 atau 88 aja ya. Oke, seperti ini ya teman-teman.
Oke, mungkin di setiap ininya ada garis seperti ini ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus coba kita lihat lagi desainnya. Ada garis ya di atasnya ya. Sini kita kasih HR. Oke, HR nya udah ada. Oke teman-teman, kurang lebih tampilan yang di bagian footer seperti ini ya. Sekarang coba kita lihat di Shopee-nya. Kita lihat dari atas dulu ya. Dari atas kalau kita lihat sama punya kita di sini bagian header kurang lebih udah sesuai ya teman-teman. Terus di bagian carousel, di bagian jenis kategori, terus di bagian flash sale, Shopee Mall, dan sampai ke bawah, saya rasa ini udah cukup sesuai teman-teman. Nanti kalau emang mau tinggal ganti image-nya, teman-teman bisa ganti URL-nya aja. Oke teman-teman, untuk video desain landing page Shopee saya kira cukup sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video selanjutnya.